Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru semuanya. Perkenalkan, nama saya Mayuniarti, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 6 Padang, Provinsi Sumatera Barat. Adapun video saya kali ini merupakan tugas koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eva Suzana sebagai fasilitator dan Ibu Nurmira sebagai pengajar praktik. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Apa maksudnya ya? Ingat, setiap anak itu unik. Mereka lahir dengan kodratnya masing-masing. Mereka mempunyai kelebihannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, kebiasaan, gaya belajar, kemampuan berpikir, literasi, dan lainnya pasti berbeda. Maka, disinilah dibutuhkan usaha guru untuk memenuhi perbedaan tersebut agar tujuan pembelajaran tercapai dengan mewujudkan mereka menjadi manusia yang merdeka. Lalu, bagaimana cara untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Kemudian, guru harus mengetahui 3 aspek yang berkaitan dengan kebutuhan belajar murid. Di antaranya adalah kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid, di antaranya lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, berkolaborasi dengan teman sejawat, menggunakan berbagai bentuk asesmen, dan menggunakan media yang kreatif dan beragam. Adapun strategi untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan pemahaman murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan,
penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 antara lain, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 antara lain, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid pada merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 antara lain, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dengan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.